seperti biasa kita melakukan survei sejak lama, seringkali ketika approval rating presiden mengalami perbaikan, itu punya efek positif terhadap partai atau dirinya sendiri kalau maju sebagai bakal calon presiden jika pemilu diadakan pada saat survei dilakukan. Nah, sebaliknya, jika presiden atau pemerintah incumbent mengalami penurunan approval rating, biasanya punya dampak negatif terhadap kendaraan politiknya. Nah, sekarang bagaimana dengan kondisi elektoral pilihan politik, terutama berkaitan dengan partai, ya, partai terutama lagi ketika partai Gerindra yang didirikan oleh Presiden Prabowo itu disimulasikan berkompetisi dengan partai-partai yang lain, dan hasilnya seperti ini ya. Jadi survei setahun setelah pemerintahan Pak Prabowo 29% ya, responden yang kita survei punya intensi untuk memilih Gerindra. Nah, memang ada sedikit penurunan dibanding dengan survei Januari ya. Di Januari 2029 waktu kita rilis, Gerindra mendapatkan 35%. Ya. Tetapi lagi-lagi kalau kita lihat ada sinyal positif ya, terhadap Gerindra ya. Karena kita tahu Gerindra memulai dengan sangat tinggi, ekspektasi terhadap Pak Prabowo juga sangat tinggi, dan setahun meskipun tadi ada indikasi penurunan dibanding Januari, tetapi mendapatkan 29% dengan selisih yang sangat jauh dengan partai-partai lain yang umumnya hanya di single digit. Itu satu prestasi yang luar biasa, dan saya kira lebih banyak disebabkan oleh faktor Pak Prabowo yang approval ratingnya meningkat gitu. Jadi belum merupakan efek dari kinerja mesin partai ya, tapi lebih karena faktor Pak Prabowo yang sangat terasosiasi dengan partai Gerindra. Nah, partai-partai lain termasuk partai pemerintah, ketika Gerindra mengalami tren positif, ya, tren positif dalam pengertian elektabilitasnya mencapai 29,4%, itu terdampak secara negatif. Jadi hubungannya itu bersifat seperti pendulum ya. Jadi ketika bandulnya positif ke Gerindra, tentu tidak membawa kabar positif buat partai lain. Nah, termasuk partai yang secara formal tidak menjadi bagian dari pemerintah, yaitu PD Perjuangan. PD Perjuangan, dan itu wajar ya, karena PD Perjuangan tidak menjadi bagian dari pemerintah. Ketika evaluasi positif terhadap pemerintah positif, maka yang mendapat untung adalah Gerindra. Nah, menjadi problematik karena partai-partai pemerintah yang lain tidak mendapatkan keuntungan secara elektoral dari data ini. Jadi insentif elektoralnya sejauh ini hanya dinikmati oleh partai Gerindra, ya, partai Golkar, partai Demokrat, PKB, Nasdem, PKS, PAN, PSI secara umum elektabilitasnya tertekan ya, ketika Gerindra mengalami kenaikan cukup tajam. Ya. Nah, ini saya tidak mau membaca secara detail ya, dan saya tidak mau menyita waktu teman-teman wartawan di hari Sabtu Minggu ini. Jadi baca aja sendiri gitu kan. Jadi ini datanya udah sangat kaya dengan penjelasan detail gitu ya. Jadi kita tanya apa alasan memilih partai tersebut. Kemudian kita cross tabulasi pilihan jawaban mengapa mereka puas terhadap mengapa mereka memilih partai dengan pilihan terhadap partai-partai. Ya. Jadi terlihat di situ ya. Jadi alasan memilih tadi itu lihat tuh. Ya, mereka yang memilih Gerindra sebagian besar itu karena faktor suka dengan pimpinan partai ya Pak Prabowo. Ya, sesederhana itu gitu ya. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, bagaimana dengan efeknya terhadap pilihan calon presiden? Jadi Pak Prabowo ketika survei dilakukan tanggal 20 sampai 27 itu elektabilitasnya mencapai 46,7%. Ya. Sementara dengan selisih yang cukup signifikan ada di peringkat kedua yaitu Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Ya.
itu mendapatkan perolehan 18,4%. Anies Baswedan 9%, Gibran Rakabuming Raka 4,8%, AHY 3,9%, Ganjar Pranowo 3,7%, dan ada nama baru, ya, Purbaya Yudi Sadewa. Ya, ini meskipun waktu kita survei beliau relatif baru menjadi menteri, ya, khususnya Menteri Keuangan, namanya mulai menyelinap, ya, di balik memori publik, ya. Jadi ada 1,5% dari total 25 nama yang kita uji dalam simulasi semi terbuka yang menyebut nama Purbaya Yudi Sadewa. Ya. Nah, kemudian ada juga nama baru, Sherly Chwanda. Nah, ini gubernur idolanya Mas Hendro dari Maluku Utara, ya. Sherly Chwanda Laos, ya. Ini bintang dari timur, ya. Gubernur Maluku Utara, ya. Menarik ini, dia ada di peringkat 8, ya, 8 nama tertinggi, ya. Satu-satunya perempuan dari top 8, ya, capres idola publik, ya. Jadi 1,1%. Di bawahnya Gubernur Jawa Timur 0,5%. Ya. Nama-nama yang lain kita uji, ada Gubernur Jakarta, ada ketua-ketua partai, kita masukkan semua, ada 25 nama. Mengapa kita masukkan ketua-ketua umum partai plus tokoh-tokoh potensial termasuk kepala daerah? Jangan lupa putusan MK itu menghapus presidensial threshold. Ya. Nah, artinya tidak perlu koalisi buat partai peserta pemilu untuk bisa menominasikan capres dan cawapres. Jadi peluang untuk memunculkan calon sendiri dari partai itu sangat terbuka. Maka namanya kita kasih lebih banyak. Ya. Nah, ini lagi-lagi silakan dicek. Ya. Saya tidak ingin menyita waktu weekend Anda semua. Ya. Bisa dicek di situ siapa basis pendukung Pak Prabowo, ya. Siapa basis pendukung Deddy Mulyadi, Anies Baswedan, Gibran, Muhaimin Iskandar, dan seterusnya, ya. Jadi bisa dicek di situ. Ini hanya 10 nama yang kita breakdown, ya, tanpa mengurangi rasa hormat yang lain. Tapi kira-kira ini breakdown basis pendukung dari ke-10 nama calon presiden. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini menarik ini, ya. Deddy Mulyadi cukup kuat terutama di Jawa Barat. Ya. 43,5% warga Jabar memilih Deddy Mulyadi sebagai capres, paling tinggi. Ya. Yang kedua adalah Banten, ya, 38,4%. Jadi secara umum Pak Prabowo unggul di semua wilayah kecuali di Jabar. Ya. Kemudian Gibran itu basis terkuatnya di Jawa Tengah sama di Bali, Nusa. Khususnya mungkin Nusa Tenggara Timur dan Bali, ya, gitu, ya. Kemudian di Jatim 6,9%. Mas Anies itu paling kuat di DKI 19%. Ya. Meskipun di DKI penguasanya masih Pak Prabowo, ya, 33,4%. Tapi ada kurang lebih 1/5 pemilih DKI yang menyebut nama Mas Anies sebagai capres. Kemudian di Jabar cukup lumayan plus Sumatera. Ya, ini kira-kira, ya. Jadi yang lain bisa dicek, ya, maksimal. Nah, ini bagaimana kalau simulasinya 3 capres pada waktu Oktober 2025? Pak Prabowo unggul signifikan.